Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu untuk anak-anak semua. Mudah-mudahan kamu masih diberikan kenikmatan ya, nikmat sehat dan nikmat iman. Anak-anak sekalian, kita sudah memasuki di bab kedua. Kalau kemarin kamu sudah menyelesaikan di bab 1, yaitu relasi dan fungsi ya, saya ucapkan selamat, kamu sudah belajar dengan maksimal, sudah belajar dengan baik ya, dengan segala keterbatasan kondisi, tapi kita tetap harus semangat belajar. Oke, kita sekarang masuk di bab kedua. Bab kedua adalah persamaan lingkaran. Jadi nanti di persamaan lingkaran ini sama, akan Pak Fadil bagi menjadi yaitu 3 video biar kamu nanti juga mudah memahaminya. Otomatis nanti ada 3 kali pertemuan ini. Yang pertama yaitu videonya tentang persamaan lingkaran. Nanti sekaligus untuk latihannya akan Pak Fadil kirim di grup ya. Terus yang kedua yaitu video kedua, persamaan garis singgung lingkaran ya. Persamaan garis singgung lingkaran ini biasanya disingkat PGSL, nah, gampangannya gitu, PGSL. Jadi persamaan garis singgung lingkaran. Terus video yang ketiga yaitu menentukan titik pusat dan jari-jari ya. Itu adalah ketiga video untuk materi bab 2 persamaan lingkaran. Mudah-mudahan kamu semuanya bisa belajar dengan baik. Ikutilah. Untuk yang pertama adalah video yang pertama, persamaan lingkaran. Baik anak-anak, kita masuk di bab 2 lingkaran ya. Kalau ini ada lingkaran ya, dimana ada titik O, titik O nya ini adalah 0,0 dan titik A hanya adalah X, Y, maka ini adalah X nya, ini adalah Y nya, maka sisi miringnya ini disebut dengan apa? Jari. Oke ya. Maka persamaan lingkaran dengan pusat di O 0,0 dengan menggunakan rumus jar dari titik O ke titik A, maka akan diperoleh apa? Nah, masih ingat kan rumus jarak? Berarti maka X2 dikurangi X1, ini sebagai X2 nya, ini sebagai X1 nya ya, kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, maka X2 tetap X2 nya ini, X2 nya kan jadi XA ya, XA. X1 nya adalah 0 kuadrat. Y2 nya apa? Berarti Y2 nya adalah YA, ini adalah 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena ini 0 akan menjadi apa? XA kuadrat ditambah dengan YA kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka rumus secara umumnya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat ini. Nah, sehingga nanti kalau ada soal, contohnya misalkan ya, tentukan persamaan lingkaran dengan titik pusat dan melalui titik misalkan 6,8 ya. Nah, maka jawabannya apa? Nah, kita lihat sekarang. Berarti kan X nya adalah berapa? 6 ya.
Y nya adalah min 8. Dari rumus ini karena melalui titik 0,0 berarti pakai rumus ini, berarti rumusnya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, berarti X nya berapa? 6 kuadrat ditambah dengan min 8 kuadrat ya, sama dengan berapa ini? 6 kuadrat 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi persamaannya X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 100 ini ya. Sekarang yang B. Kalau sekarang lingkarannya ya, lingkarannya di luar dari ini, dari garis, berarti di pusatnya adalah di A, B. Persamaan lingkaran dengan pusat di A ya, di A yaitu A, B. Maka bagaimana nanti rumusnya ya, maka rumusnya tetap ini kita tulis dulu. Berarti ini adalah X B ya, ini X B dikurangi X A kuadrat ditambah dengan YB ya, dikurangi dengan Y A kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, sekarang XB nya ini kita ganti X ya, XA nya kita ganti A kuadrat, ini plus YB nya kita ganti Y, YA nya kita ganti B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Sehingga nanti rumusnya kalau ada persamaan lingkaran dengan pusatnya di A yaitu A, B, maka rumusnya adalah menggunakan ini. Nah, gitu ya. Oke. Contohnya. Tentukan persamaan lingkaran, tentukan persamaan lingkaran jika diketahui titik pusatnya berada pada titik misalkan min 3,1 ya, dengan jari-jari misalkan adalah 5 ya. Oke, maka jawabnya ya, kita harus tahu dulu untuk menjawabnya. Berarti di sini ya, A nya itu sama dengan min 3, terus B nya sama dengan 1, terus R nya sama dengan 5. Oke, kita masukkan pakai menggunakan rumus ini. Kenapa rumus ini? Karena dia pusatnya di min 3,1 seperti gambar tadi ya. Oke, berarti sekarang kita masukkan langsung ke dalam rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya. Berarti X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka A nya berapa? Oh, A nya min 3, berarti X min 3 kuadrat ditambah dengan Y min 1 kuadrat. R nya berapa? R nya adalah 5, berarti 5 kuadrat. Ringan ya. Ini menjadi X plus 3 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 25. Sekarang kita jabarkan. X kuadrat 2 kali X kali 3 itu menjadi berapa? 6X. 3 kuadrat 9 plus Y kuadrat 2 kali Y kali min 1 min 2 Y min 1 kuadrat plus 1 sama dengan 25.
Sekarang kita kelompokkan, berarti ini E kuadrat hasilnya plus Y kuadrat ya, plus 6X min 2Y ya. 9 dengan 1 berapa? Ya, 9 dengan 1 adalah 10 ya. 10 berarti plus 10 sama dengan 25. Maka hasil terakhirnya kita bisa menulis demikian: E kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y. 25 pindah ke kiri kan jadi min ya. Ya. Berarti ini adalah min 25 sama dengan 0. Maka yang terakhir adalah ini E kuadrat plus Y kuadrat 6X min 2Y min 15 sama dengan 0. Ini hasil terakhirnya. Oke. Kalau kamu masih bingung mengenai penghitungan cepat ini, penghitungan cepat dalam bentuk ini ya. Nah, ini kan X plus 3 kuadrat itu kan sama dengan X plus 3 kali X plus 3 gitu kan ya. Ya, berarti kan ini X kali X, X kuadrat, X kali 3, 3X 3 kali X, 3X 3 kali 3 9. Maka X kuadrat 6X plus 9 kan sama ya, ini kan ya sama. Cuma kalau cara cepatnya X kuadrat 2 kali X kali 3 6, X 3 kuadrat 9. Kalau cara panjangnya ini. Oke ya. Oke, sekarang yang ketiga ya anak-anak. Yang ketiga, persamaan umumnya seperti apa ya? Persamaan lingkaran dengan pusatnya yaitu di A, B ini, maka persamaan umumnya itu dapat kita tulis yaitu menjadi E kuadrat Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini persamaan umumnya. Nah, dimana dengan persamaan umum ini kita bisa menentukan pusatnya, sehingga pusatnya itu min setengah A dan min setengah B gitu ya. Terus jari-jarinya berarti kan R ya, yaitu akar min setengah A kuadrat ditambah dengan min setengah B kuadrat min D. Nah, seperti ini. Maka kita sekarang masuk ke contohnya. Misalkan ya, contohnya misalkan ya, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran akan gini. Maka dengan mudah, misalkan diketahui di sini adalah E kuadrat Y kuadrat 8X min 6Y plus 12 sama dengan 0. Oke ya. Maka untuk menentukan pusatnya, min setengah, nah, ini yang kamu tentukan dulu. Berarti yang ini apa? Ini merupakan A, yang ini merupakan B, yang ini merupakan D gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan min setengah, berarti min setengah kali 8 ya. Terus satunya min setengah kali min 6. Maka hasilnya adalah
min 4,3. Oke, maka jari-jarinya dengan mudah bisa kamu tentukan ya. Rumusnya kan ini ya. Berarti langsung kamu masukkan aja ini ya, langsung kamu masukkan aja ini. Berarti kan min 4 kuadrat ini kan, ini tadi adalah rumusnya untuk min setengah A. Min setengah A tadi kan sudah dikata ini min setengah A ketemunya ini ya, min setengah B ketemunya ini. Berarti kamu tinggal masukkan aja min setengah A kuadrat, kan berarti tinggal dimasukkan min 4 kuadrat gitu ya. Nah, min 4 kuadrat terus di sini ditambah berapa? 3 kuadrat min 12. Oke ya, 12 ya. Maka di sini hasilnya berapa? 16 ditambah dengan 9 dikurangi dengan 12. 25 dikurangi 12 13 ya. Nah, jadi jari-jarinya adalah. Oke, sekarang kita masuk di soal yang nomor 2. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan melalui titik 5,-1. Maka pusat lingkarannya ya, pusatnya kan berarti di 2,3 ya. Ya, berarti di sini adalah A-nya 2, B-nya 3. Oke, masih ingat rumusnya? Rumusnya kan X min A kuadrat Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang kita masukkan, berarti X min A kuadrat ditambah dengan Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Karena melalui titik 5,-1 ya, maka 5,-1 kita substitusikan. 5,-1 kita masukkan ke sini, maka menjadi 5 min ya. Nah, ini tadi berapa? 2 ini tadi ya, ini 2. 5 min 2 kuadrat plus ini berarti min 1 min 3 kuadrat R kuadrat gitu kan ya. 5 dikurangi 2 berarti 3 kuadrat plus ini min 4 kuadrat R kuadrat, berarti ini adalah 9 ditambah dengan 16 R kuadrat, berarti sama dengan berapa? 25 R kuadrat, berarti R nya sama dengan 5 ya. Jadi persamaannya menjadi apa? X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat, R nya kan 5, berarti 5 kuadrat itu kan ya. Sekarang dijabarkan E kuadrat 2 kali E kali min 2 min 4 X min 2 kuadrat plus 4. Ini juga dijabarkan Y kuadrat 2 kali Y kali min 3 min 6 Y min 3 kuadrat plus 9. 5 kuadrat berapa? 25. Oke, sekarang kita kelompokkan Y kuadrat min 4X ini ya, terus min 6Y 4 dengan 9 adalah 13, 25 nya pindah ke dalam jadi min 25. Maka hasil terakhirnya adalah Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Mudah kan ya? Ya, oke. Alhamdulillah anak, kita sudah selesai untuk video yang pertama, yaitu persamaan lingkaran. Jangan lupa setelah selesai ini langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Pak Fadil lewat grup kelas kamu ya. Dikerjakan latihannya
soal-soalnya hampir mirip dengan yang contoh-contoh berikan Pak Fadil tadi, jadi mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya ya. Dan jangan lupa setiap mengikuti video Pak Fadil untuk absen di komen bawah ya. Kamu absen, kamu tinggalkan nama, kelas dan nomor absen, biar Pak Fadil mudah untuk menilainya bahwa Anda benar-benar sudah mengikuti pembelajarannya Pak Fadil. Setelah itu kamu kirim hasil pekerjaan kamu ke Pak Fadil dengan ditulis nama, nomor absen dan kelas. Oke. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya di video yang kedua, yaitu nanti kita membahas persamaan garis singgung lingkaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.